Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, kita bertemu lagi di channel saya ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang mengaji lagi, kitab dari Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Tijarud Darori, yang merupakan penjelasan atau syarah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Bajuri ya. Ini tentang tauhid ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban seorang muslim, seorang mukmin yang sudah mukallaf untuk mengetahui ya, mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kemudian kita membahas dua sifat wajib Allah beserta dua sifat mustahilnya. Yang pertama itu adalah al-wujud ya, atau Allah itu ada. Kemudian yang kedua kemarin adalah kidam ya, kidam atau la awalalahu gitu ya, tidak diawali oleh apapun. Artinya Allah lah yang paling pertama. Nah kemudian sekarang kita akan membahas sifat Allah yang ketiga, yaitu al-baqa ya. Di sini Imam Nawawi Al-Bantani Syekh Al-Bajuri menuliskan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa wa ma'nahu annahu ta'ala la sira lahu. Jadi wajib bagi Allah, yang sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah al-baqa. Baqa itu artinya adalah tidak ada akhir baginya, bagi Allah itu. Kalau kemarin al-qidam ya, qidam itu artinya adalah la awalalahu, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi Allah lah yang pertama, Allah lah yang paling awal. Jadi ketika kita berpikir tentang Allah, maka apapun yang ada di benak kita itu ujungnya akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dia adalah yang paling awal ya. Tidak mungkin tidak mungkin Allah menciptakan. Makanya wujudnya sifat wajibnya adalah al-qidam. Nah sementara al-baqa itu la akhirolahu, tidak ada akhir. Jadi Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah kalau di bahasa Indonesia al-baqa ini kemudian sering ya diartikan atau dialih bahasakan menjadi kekal atau abadi ya. Di sini kemudian Imam Nawawi menjelaskan aila yalhaqu bi wa'da, tidak akan atau tidak mendapati ya, tidak mendapatkan keberadaan Allah itu ketiadaan. Jadi Allah itu ada aja, ada gitu selama-lamanya, tidak akan berubah menjadi tidak ada, begitu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Wa dalilu ala dzalik annahu law kana fanian lakana hadithan. Kata Imam Bajuri. Di sini kemudian Imam Nawawi menjelaskan lau lam yajid lahul baqa la amkana ayyakuna fanian lakin in kanul fana lahu muhal. Kalau Allah itu tidak baqa, artinya tidak ada akhir, artinya ada akhirnya gitu ya, maka Allah itu fana gitu. Kalau Allah tidak kekal istilahnya, maka Allah itu fana, tidak abadi, maka Allah itu fana. Fana itu berarti ada akhirnya, ada masa kadaluarsanya, ada hancurnya. Nah sementara fana itu menjadi tidak mungkin bagi Allah ya. Mana mungkin Allah itu menjadi tidak ada. Tadi di
dijelaskan oleh Imam Nawawi di awal ya, la yalhaqu wujuduhu adam. La yalhaqu wujuduhu adam. Jadi tidak akan menemui ketiadaan ya. Jadi adanya Allah itu tidak akan pernah menjadi tiada, akan terus ada. Kemudian melakukan hadisan wa huwa muhal lah, lakin wa ayakunu hadisan muhal atau mustahil. Idza law kana hadisan, kata Imam Nawawi al-Batani, idza law kana hadisan la intafa'anhu al-qidam, lakin intifa'ul qidam anhu muhalun. Kalau Allah itu, di sini kan kata Imam Bajuri, kalau Allah itu fana, maka Allah itu hudus ya, artinya baru gitu, ada ya. Ini kan kebalikan dari al-qidam ya. Al-qidam itu kebalikannya hudus, atau kemarin kita jelaskan di sini al-hudus wujud ba'da adam. Hudus itu kemarin kita jelaskan ada awal ke ada, kemudian jadi ada, itu namanya hudus atau baru. Nah, sementara kata Imam Nawawi al-Batani, laukana hadisan la intafa'an ukidam, kalau Allah itu baru ada, adanya itu dulunya gak ada, kemudian jadi ada, itu hadisnya. Maka sifat kidamnya itu, atau la awalalahu, tidak diawali itu, dialah yang awal, itu menjadi juga hilang gitu, tersingkirkan. Nah, ini muhalun, ini juga tidak mungkin. Jadi kalau secara logikanya di sini Imam Nawawi jelaskan, kalau seandainya Allah itu atau Tuhan itu adalah yang paling awal, maka tidak mungkin dia diciptakan gitu, karena dialah sang pencipta, la awalalahu. Kalau kemudian di makalah ini disebutkan Allah itu bako atau la akhiralahu, dalilnya adalah, karena kalau dalilnya, buktinya adalah dalil naklinya, karena kalau Allah itu menemukan akhir gitu ya, atau tidak ada akhirnya, kalau Allah itu ada akhirnya, ada masanya, maka Allah itu fana, itu fanian. Jadi kalau tidak kekal ya berarti Allah akan musnah juga, sama seperti makhluk gitu ya. Nah, itu adalah mustahil, karena gitu, karena kalau Allah itu fanian, maka Allah itu berarti kudus atau hanifan atau wujud ba'da adam, pernah tidak ada menjadi ada. Nah, gitu ya. Kalau seperti itu, maka sifat al-qidamnya pun la awalalahu itu jadi berbenturan secara logika. Jadi secara logikanya sifat wajibnya itu, Tuhan itu yang maha menciptakan, itu tidak mungkin diciptakan, karena dialah sang pencipta, maka dialah yang mengawali segala sesuatu. Kalau misalkan dia tidak diawali, maka dia pasti tidak akan ada akhirnya, tidak diakhiri, itulah al-mampu. Kalau misalkan kita menyangkal sifat bako ini, maka kita juga harus menyangkal sifat kidam ini. Kalau kita menyangkal salah satunya, berarti kita harus menyingkirkan logika bahwa Tuhan itu kekal, bahwa Tuhan itu tidak diawali dan tidak diakhiri. Berarti logikanya ya, secara dalil naklinya, berarti kalau kita menafikan sifat qidam dan sifat baqanya, berarti Allah itu pernah tidak ada menjadi ada. Sama seperti makhluk itu tidak ada awalnya kemudian menjadi ada. Kalau begitu Allah hadis. Kalau hadis berarti bertentangan dengan qidamnya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini dijelaskan lagi wahaifu wujubul baqa'u lahu ta'ala istihad ala didduhu ya. Kemudian ini nih,
Iktifa'ul qidam anhu muhalun li'annahu qad qama dalilu ala wujubil qidam gitu. Menafikan sifat qidam dari Allah itu adalah mustahil karena dalilnya sudah ketemu kemarin gitu ya, sudah dijelaskan. Kalau kemarin itu kita jelaskan, kalau misalkan Allah itu bukan awal dari sejarah awal, maka harus ada yang mengawali gitu kan, Allah ini gitu lah. Kemudian karena ini wujud hadis lawan dari sifat kitab itu wujud hadis wujud ada setelah tiada, berarti harus ada yang mengadakan kan ini. Kalau harus ada yang mengadakan, berarti siapa yang mengadakannya lagi sebelumnya lagi, siapa yang mengadakannya lagi sebelumnya. Nah ini akan menimbulkan kerancuan berpikir ya, tasalsul. Nah makanya tidak mungkin bagi Allah lupus, karena Allah itu harus al-qidam, awalul awal, la awalalahu, tidak diawali oleh apapun, karena dialah yang maha awal, dialah yang maha mengawali, dan dialah yang la akhirolahu gitu ya, tidak ada akhirnya. Nah itu sifat yang ketiga. Jadi kurang lebih bagaimana untuk kita meyakini bahwa Allah itu kekal abadi, al-baqa'u la akhiralahu, tidak ada akhirnya. Ya logikanya sesuatu yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Nah sementara Allah tidak diawali oleh apapun, maka logikanya Allah tidak akan diakhiri oleh apapun. Allah akan abadi kekal. Allah bukan makhluk. Allah adalah Khalik yang memiliki sifat diawali adalah makhluk. Itu makhluk itu dulunya nggak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Maka sesuatu yang awalnya tidak ada akan kembali lagi menjadi tidak ada. Ada awalnya dan ada akhirnya. Nah sementara ini mustahil bagi Allah. Jika Allah tidak bakok, tidak kekal, tidak la akhiralahu, maka dia statusnya akan sama menjadi statusnya sama seperti makhluk. Berarti kalau Allah la akhiralahu, kalau Allah memiliki akhir, berarti Allah memiliki awal. Padahal Allah lah yang paling awal, Allah yang mengawali. Sebab kalau Allah tidak menjadi yang paling awal, menjadi awalul awal, maka Allah maka nanti akan tasalsul tadi. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Nah ini tidak akan ketemu akhirnya gitu ya. Nah di sini juga paham ya, di sini kalau misalkan Allah itu fana katanya, berarti Allah itu jaizul wujud, bukan wajib wujud. Yang kemarin seperti kita bahas di video pertama bahwa dalam filsafat Islam itu ada istilahnya wajib wujud. Kalau dalam filsafat Yunani mungkin ya ada istilahnya prima causa, penyebab paling pertama gitu lah. Sementara wajib wujud itu adalah wujud yang harus ada. Kalau jaizul wujud ya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu jaizul wujud. Dan tadi sudah dijelaskan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja mungkin untuk pembahasan sifat wajib Allah yang ketiga dalam kitab Tijanul Darori yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Batani. Jadi kita sudah tahu sih tiga sifat wajib Allah dengan dalil aklinya atau dalil naklinya ya, bahwa yang pertama adalah Allah itu wujud atau ada, dan adanya Allah tidak laisa kami syai, tidak seperti adanya kita. Jangan dipikirkan seperti apa adanya ya. Kemudian yang kedua, sifat Allah itu adalah qidam, la awalalahu. Kebalikannya adalah al-qudus, wujud ba'dal adam. Kudus itu ada setelah tiada gitu ya, itu mustahil. Kemudian yang ketiga ada al-baqa, la akhiralahu, tidak ada akhir bagi Allah, karena Allah lah yang menentukan segala-galanya ya. Sebab kalau Allah ada akhirnya atau fania, fana, tidak kekal, maka Allah sangat makhluk yang gitu ya, apa namanya, bukan wajib wujud tapi jaiz wujud, dan itu adalah hal yang tidak ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat dan nanti kita tunggu ya komentarnya, diskusinya di kolom komentar dan diskusi secara sehat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.